Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnaka ala syari'atin min amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwal ladina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesantren Mu'alaf yang dirahmati Allah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang bab fikih, ya. Di mana fikih yang awal ini mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita kepada Allah, semakin menambah kecintaan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan pada manusia adalah kenikmatan iman dan Islam, ya. Di samping kenikmatan iman dan Islam itu bisa menyelamatkan seseorang, bisa mendapatkan jannahnya Allah, kenikmatan iman dan Islam ini bisa memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenikmatan di akhirat yaitu berupa mendapatkan jannahnya Allah. Tapi ketika kenikmatan di dunia apa? Yaitu kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengajaran yang mana Islam ini ajarannya sangat sempurna sekali, ya. Berbeda sekali dengan agama yang lain, ya. Di mana agama yang lain itu perihal yang besar saja itu tidak ada ketentuannya, apalagi hal yang kecil. Contoh apa? Misalkan perintah Natalan, itu tidak ada pembahasan di situ, ya. Perintah Natalan itu tidak ada. Jenengan mbok cari di dalam Alkitab, mbok sampai jenengan baca ribuan kali tidak pernah ketemu. Kenapa? Karena memang Natalan itu bukan perintahnya Yesus. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan pada hadirin semuanya, peganglah teguh Islam dalam keadaan apapun, ya. Baik kita dalam keadaan senang maupun kita diuji dengan kesedihan, ya. Kenapa? Karena inna dina indallahil Islam, ya. Peganglah teguh Islam ini sampai ajal menjemput kita, karena tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, Islam ajaran yang sangat sempurna, di mana hal yang kecil dijelaskan di dalam Islam. Di dalam urusan kecil, urusan besar semuanya dijelaskan. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sepele, tetapi dibahas di dalam Islam itu sendiri. Dan kita sebagai orang beriman, kita disuruh mengikuti syariat tersebut. Tidak semau kita. Ya, hal yang sepele saja kita disuruh mengikutinya, ya. Allah perintahkan di dalam surah Al-Jaziyah, ya. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min amri fattabi'ha, ya. Fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladina la ya'lamun. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min amri fattabi'ha, ya. Kemudian kami jadikan untuk kalian itu suatu syariat dari urusan kami, fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Wala tattabi' ahwa alladina la ya'lamun, dan janganlah kalian itu mengikuti hawa nafsu atau kemauan dari orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi syariat yang tadi mungkin itu syariat kecil maupun syariat besar, kita disuruh mengikutinya kalau kita memang orang-orang yang beriman. Nah, tadi Allah sebutkan di dalam surah ini surat ke-45, nggih.
Nanti silakan dibuka di rumah. Ayat yang ke-18. Ya. Syarat yang nanti mungkin saya sampaikan ini syarat yang mungkin sering kita jumpai dan mungkin ini sesuatu yang sepele. Tapi kalau dalam agama lain mungkin tidak dibahas, ya, tidak dikupas secara detail. Nah, kalau Islam, masya Allah, kita akan dikupas secara detail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, perihal syariat apakah itu? Yaitu tentang mandi wajib. Nah, maka pada sore hari ini kita akan membahas tentang mandi wajib. Maaf. Ya, mandi wajib. Ya, mandi wajib di sini tentunya bukan sebagaimana mandi biasa. Ya, kalau mandi biasa mungkin tanpa sebab, ya, tanpa sebab itu mungkin untuk membersihkan badan, mungkin kita pagi atau sore dah mandi aja. Ya, tetapi mandi wajib di sini adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat, ya, dengan niat untuk membersihkan kita dari hadas maupun dari hadis, najis. Ya. Ya. Jadi karena ada suatu sebab yang nanti saya sebutkan apa sebab-sebab seseorang itu mandi wajib, nah, maka nanti jadi karena sesuatu sebab sehingga apa? Kita mandi wajib, ya, untuk membersihkan tadi dari hadas maupun najis yang ada dalam tubuh kita, kan itu loh. Jadi mandi di sini tuh mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat, gitu, membersihkan dari hadas dan najis. Dan mandi wajib ini karena sebab-sebab. Nah, nanti akan saya sebutkan apa yang menjadi sebab-sebabnya. Nah, sekarang dalilnya apa? Nah, ini dalilnya tentang mandi wajib. Dalil-dalilnya yaitu dalam surah Al-Maidah surat Al-Maidah itu surat kelima, Bu. Nah, surat kelima ayatnya yang ke-6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, dan jika kamu junub, ya, junub maka mandilah. Ya. Ya, lalu apa yang menjadi sebab-sebabnya? Ya, sebab-sebabnya, sebab-sebab mandi wajib ya, Bu, ya. Ya. Sebab-sebabnya ada 6, ya. 3 diantaranya biasa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi tertentu khusus pada perempuan saja. Ya. Jadi yang 3 itu bisa laki-laki maupun perempuan, ya. Yang 3 itu khusus perempuan saja. Nah, lalu yang pertama yaitu bersetubuh. Ini kalau yang mungkin belum nikah ya untuk pembelajaran, apalagi kan sudah dewasa, jadi harus dipahamkan. Ini tidak saru, tetapi memang ini pelajaran yang harus dijelaskan. Jima atau bersetubuh. Nah, baik itu keluar sperma atau keluar mani atau tidak, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dia menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, idal takal khitanati faqad wajabal huslu wa illam yungzil. Nah, apabila 2 yang dikhitan bertemu, maka sesungguhnya telah diwajibkan mandi meskipun tidak keluar mani. Nah, jadi di situ bersetubuh, nah, walaupun nanti tidak keluar maupun keluar, itu harus mandi wajib. Yang kedua, keluar mani. Nah, mani ini kayak sperma, ya.
baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lainnya, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Ya. Jadi mungkin mimpi basah atau mungkin karena sebab lainnya. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ummi Salamah, sesungguhnya Ummi Sulaim telah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu memperkatakan yang hak, apakah perempuan wajib mandi apabila bermimpi? Maka jawab beliau, ya, wajib atasnya mandi apabila ia melihat air, artinya keluar mani. Di hadis riwayat yang lainnya dari Khaulah, sesungguhnya ia telah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai perempuan yang bermimpi seperti laki-laki bermimpi. Jawab Nabi, ia tidak wajib mandi sehingga keluar maninya, sebagaimana laki-laki tidak wajib mandi apabila tidak keluar mani. Jadi kalau mimpi basah, keluar, itu harus mandi wajib. Ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, ini mati atau meninggal. Mati atau meninggal. Nah, orang Islam yang mati yaitu fardu kifayah atas muslimin yang hidup memandikannya, kecuali orang yang mati syahid. Ya. Jadi kalau dia meninggal itu harus dimandikan. Ya. Yang mandikan siapa? Ya tentunya yang hidup, ya. Jangan yang mati kon madusi dhewe ya. Nanti kaget malah wedi nggih. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata tentang orang berihram yang terlempar dari punggung untanya hingga ia meninggal. Beliau berkata, mandikanlah dia olehmu dengan air dan daun diser atau daun bidara. Ya. Lalu hadisnya kalau yang mati syahid itu tidak usah dimandikan, itu sebagaimana hadis riwayat Ahmad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qatla Uhud la tughsiluhum. Beliau berkata tentang orang yang mati dalam peperangan Uhud, jangan kamu mandikan mereka. Jadi pas perang Uhud itu banyak kaum muslimin yang meninggal, ya. Di mana di situ Rasulullah SAW memerintahkan apa? Tidak usah memandikan orang yang meninggal yang dalam keadaan jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena keutamaan dari orang yang meninggal dunia, bahwasanya apa? Luka dan darahnya di tubuhnya sebagai bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan, la tughassiluhum fa inna kulla jurhin au kulla damin yafuhun miskan yaumal qiyamah. Nah, janganlah kalian mandikan mereka karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak mis pada hari kiamat. Jadi keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid itu lukanya, darahnya itu akan menjadi saksi sekaligus mengeluarkan minyak wangi misk pada hari kiamat ini, masya Allah ya. Makanya keutamaan orang yang mati syahid, dan kita sebagai orang mukmin tidak boleh kita ini membenci mati syahid, itu justru keutamaan. Bahkan kita termasuk bagian orang yang terkena penyakit nifak, kemunafikan, ketika kita tidak mau mati syahid. Karena puncak dari keimanan seseorang itu dia siap membela Islam, siap membela Rasulullah SAW, siap membela ajaran Islam. Karena puncak tertinggi dari ajaran Islam adalah memperjuangkan Islam itu sendiri. Ya, man mata walam yahyu walam yuhaddatsu bihi nafsahu bil ghusbi mata ala sa'rati min nifaq. Ya, barang siapa yang tidak pernah pergi berjihad dan tidak pernah berkeinginan untuk untuk berjihad fisabilillah, maka kematiannya dia kematian dalam keadaan mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Ini faqah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika nanti Allah nakdirkan, ya, kita niatkan dalam hidup kita ini mati dalam keadaan
berjuang di jalan Allah. Berjuang itu banyak nih, kemarin saya sampaikan nih. Kita tolabul ilmi ini juga berjuang. Berjuang dari kita ini melawan kebodohan kita, ketidaktahuan Islam, sampai kita jadi pintar. Ini juga bagian dari berjuang. Berjuang kita melawan sesuatu kemaksiatan juga berjuang. Misalkan kita punya ini kesempatan untuk bermaksiat, tetapi kita lawan tidak bermaksiat, itu juga bagian dari jihad. Karena jihad itu memang bertingkat-tingkat. Tetapi yang utama adalah meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Nah, kalau di akhir zaman ini sudah Allah bukakan pintu-pintu medan marokah, di Suriah, di Palestina. Nah, di situ memang ada kesempatan untuk bisa membela agama Allah yang terdolimi oleh orang-orang Israel, misalkan oleh orang-orang Syiah laknatullah dan lain sebagainya. Ya. Jadi tadi mati meninggal itu harus wajib. Ya. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan syahid itu tidak usah dimandikan. Nah, terus yang keempat, ini khusus untuk wanita, laki-laki tidak ada. Karena tadi saya sampaikan 3 itu laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi khusus untuk wanita. Ya. Yang keempat apa? Haid, Bu. Ini. Nah, haid, apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, ia wajib mandi agar ia dapat sholat dan dapat bercampur dengan suaminya. Dengan mandi itu badannya pun menjadi segar dan sehat kembali. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubais, apabila datang haidmu, hendaklah engkau tinggalkan sholat, dan apabila habis haid itu, hendaklah engkau mandi dan sholat. Jadi memang ketika haid itu tidak usah sholat dulu, tapi setelah nanti selesai haid, disuruh mandi dan sholat. Lalu yang kelima, nifas. Nah, nifas, yang dinampakkan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang berkumpul, tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung. Jadi biasanya kalau yang sudah pernah melahirkan itu mengetahui nifas itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan. Jadi setelah melahirkan biasanya ada beberapa darah yang keluar. Nah, di situ, setelah selesai nifasnya, keluar darahnya, di situ kita disuruh mandi untuk setelah itu melaksanakan sholat. Nah, lalu yang kalau misalnya yang apa sesar, sesar sama Bu nanti. Kan nggak keluar darahnya. Jadi bawah kan nggak cuma dari sini aja. Darahnya bawahnya kan nggak keluar darah. Bagaimana? Tetap dianggap nifas juga. Nggih, tetap nifas Bu biasanya. Ibu pernah di sesar? Enggak sih, saya kan waktu itu juga masih nastani, maksudnya ada pengetahuan tentang itu. Nggih. Pemahaman tentang kalau sesar kan hanya dari sini. Nggih. Bawahnya kan tidak ada darah. Oh. Nanti biasanya Bu, itu dia kalau orang yang hamil, nah hamil itu kan mennya Berhenti. Bu. Lah itu berhenti, dan nanti dia akan keluar barengan dengan bayi itu keluar, dia akan keluar lagi itu. Nah itu nanti keluar terus darahnya. Itu sama itu nanti. Mau sesar mau normal, nanti gitu. Walam biswab, nggih. Nah, lalu yang keenam, melahirkan. Nah ini darah setelah melahirkan ini tadi. Nah, melahirkan baik anak yang dilahirkan itu cukup umur maupun tidak, seperti keguguran. Nah, jadi nanti setelah itu nanti mandi wajib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah tentang pemahaman mandi wajib. Dasarnya sekaligus sebab-sebab orang itu dia mandi wajib. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tentang rukun mandi wajib. Jadi sesuatu yang harus itu ada untuk, karena ini sebuah rukun. Kalau ini tidak ada nanti tidak sah. Ya. Penghapusnya. Ini sudah Ibu ya? Sudah semuanya nggih? Saya hapus. Nah, sekarang rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib. Yang pertama Bu, niat. Nah, niat ini adalah dari hati Bu.
ya. Karena innama a'malu binniyat. Karena setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya. Lalu bagaimana ketika nanti kita jaharkan? Tidak apa-apa untuk menguatkan hati kita. Tapi itu bukan bagian dari rukun atau fardu. Ya. Misalkan jenengan datang ke sekolah bismillahirrahmanirrahim, itu sudah bagian dari niat. Ya. Orang yang junub hendaklah berniat menyengaja menghilangkan hadas junubnya. Perempuan yang baru habis lahir, selesai haid atau nifas, hendaklah berniat menghilangkan hadas kotorannya. Jadi ada niatan untuk ini, saya niatkan untuk menghilangkan hadas yang ada dalam tubuh. Saya niatkan ini untuk mandi wajib dan sebagainya. Lalu yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu yang dari masalah, inilah rukun-rukunnya. Ya. Rukun mandi wajib. Nah, sekarang saya sampaikan tentang sunat-sunat. Jadi sunat-sunat itu amalan-amalan tambahan tetapi bukan bagian dari rukun. Nah, yang pertama ini sunat itu amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi bukan bagian dari rukun. Nah, sunat-sunat wudu. Ya. Ini Bu, yang pertama membaca bismillah. Nah, lalu yang kedua berwudu. Yang ketiga menggosok seluruh tubuh. Yang keempat yaitu mendahulukan yang kanan. Yang kelima yaitu berturut-turut. Yang ketiga menggosok seluruh tubuh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini rukunnya. Nah, sekarang sunat-sunatnya membaca bismillah, berwudu, menggosok seluruh tubuh, mendahulukan yang kanan dahulu, baru yang kiri, lalu berturut-turut. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau tadi itu perihal 6 sebab orang itu dia mandi wajib. Nah, saat ini ada sunnah mandi sunat. Ya, jadi bukan sebuah keharusan tetapi bisa menjadi sunat ya. Ya. Selanjutnya nih Bu nggih. Ya. Udah ini Bu semua? Nah, nanti nirun yang lainnya ya. Yang belum selesai nanti sebelahnya. Mandi sunat. Nah, ini disunahkan untuk mandi wajib. Ya, disunahkan Ibu nggih. Disunahkan untuk mandi wajib. Kalau tadi itu dia diwajibkan mandi wajib. Nah, kalau ini disunahkan. Yang pertama mandi hari Jumat. Nah, jadi semisal ada orang mau Jumatan, nah, jadi kalau mau sholat Jumat itu Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis, apabila salah seorang hendak pergi sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Ya, itu. Lalu yang kedua, mandi hari raya. Hari raya. Nah, Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, mandi sunat ini, mandi yang disunahkan. Nah, jadi disunahkan kalau ada orang mau pergi sholat Jumat. Nah, tadi nggih, mandi.
Terus mandi hari raya 2 hari ini Idul Adha, Idul Fitri. Terus yang ketiga sembuh dari gila. Nah, jadi mandi orang gila apabila sembuh dari gilanya karena ada sangkaan kemungkinan ia keluar mani. Nah, terus mandi tatkala hendak ihram haji atau umroh. Nah, yang keempat jadi ketika mau melaksanakan haji atau umroh, nah ini disunahkan untuk mandi wajib. Terus yang kelima, habis memandikan jenazah, ya. Lalu yang keenam, nah ini banyak para mu'alaf itu disunahkan mandinya seorang mu'alaf ya, mandinya seorang mu'alaf. Jadi inilah disunahkan untuk mandi. Kalau yang tadi itu ada 6 hal sebab orang itu dia mandi wajib. Nah, kalau ini disunahkan. Nah, saya akan contohkan bagaimana tata cara baik yang sesuai rukun-rukun tadi maupun sunat-sunatnya nanti akan saya ajarkan, ya. Jadi tata caranya begini Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah kita ketahui kalau dia karena ada tadi Bu, ada sperma atau mungkin mani, itu dibersihkan dulu, ya. Digebyur pakai air dulu, ya toh. Terus misalkan yang kena, ya. Jadi misalkan yang kena bagian pahanya atau anunya itu dibersihkan pakai sabun, gitu Bu, digebyur. Nah, terus habis itu dibasuh tangannya sambil wudu. Ya, wudu sebagaimana orang wudu, Bu, ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. 3 kali, terus hidung, ya. Ya apa? Mulut dan hidung tadi, nggih. Nah, 3 kali, terus wajah. Ya. Wajah 3 kali, ya, terus tangan kanan, ya, 3 kali, ya, terus kiri, ya, terus ambil air, kepala, rambut, telinga, 1 kali, ya, terus habis itu kaki, ya, sebagaimana wudunya orang sholat, ya, batasannya sampai mata kaki, nggih. Nah, terus disunahkan ini di sela-sela ini dibersihkan. Nah, terus habis itu ngambil air, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi nggih, langsung dari atas ke bawah. Nah, gosok dulu dari kanan dulu. Nah, gosok kanan, atas tadi nggih, wajah, kanan, terus kiri, terus ke bawah. Nah, kanan dulu, terus kiri dulu. Nah, apalagi disunahkan pakai wangi-wangian. Nah, kalau misalkan dulu ndak ada, mungkin perjalanan langsung nyemplung biur gitu ndak apa-apa. Tapi kan kita di era sekarang kan ada wangi-wangian tuh, ada sampo, ada sabun wangi, gitu. Bahkan ada propolis dan lain sebagainya. Lah itu lebih disunahkan. Nah, terus setelah itu kalau mau sholat dah wudu saja. Tapi kalau ndak mau sholat ya ndak apa-apa, itu sudah selesai. Jadi tadi niatkan, lalu mengguyur seluruhnya. Tapi kalau tambah sunah tadi nggih, baca bismillah, terus wudu dan lain sebagainya. Itu tadi perihal mandi junub, baik penjelasannya, dalilnya, rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, sekaligus prakteknya, ya. Mudah-mudahan karena ini sering kita jumpai, baik mungkin kita itu dalam keadaan sadar maupun tidak sadar karena mungkin bermimpi dan lain sebagainya, ya. Mungkin ini dari saya, wallahu a'lam bishawab. Akhlu dawana usikum wa nafsi bitaqaullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.